Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sehat, Bu. Sekarang sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Oke, yang pertama Arah, Hadir. Ali, Hadir, Bu. Inara, Sakit, Bu, Inara. Freya. Hadir. Oke, berarti Inara doang yang sakit ya. Iya, Ibu. Ya, doakan ya semoga Inara cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Oke, mulai pembelajaran hari ini seperti biasa ya anak-anak, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat, sudah pada tahu kan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Tepuk semangat. 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 Ya, udah pada semangat ya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang surat resmi. Tapi sebelum itu coba Ibu ingin tahu dulu siapa yang pernah menulis surat resmi. Bisa, Bu. Oke, kamu bisa ceritakan apa yang pernah kamu buat. Saya pernah nulis surat izin tidak masuk sekolah, Bu. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, kamu. Saya pernah bantu kakak saya bikin surat lamaran kerja. Oke, bagus ya. Ternyata kalian sudah pernah berinteraksi dengan surat resmi. Sekarang, menurut kalian, apa perbedaan surat resmi dan surat pribadi? Saya, Bu. Apa? Surat resmi punya bahasa yang lebih formal, Bu. Iya, betul. Saya, Bu. Ya, kamu apa? Surat resmi juga harus ada kop surat dan nomor surat. Tepat sekali. Jadi, surat resmi memiliki struktur tertentu yang harus diikuti. Nah, sekarang kalian coba sebutkan beberapa jenis surat resmi yang kalian ketahui. Ya, apa? Surat proposal, Bu. Ya, proposal. Seperti proposal apa? Proposal kegiatan OSIS misalnya. Oke, ya, bagus ya. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang surat resmi, macam-macam surat resmi, dan strukturnya. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu dan nanti kita akan diskusi kelompok dan presentasi seperti biasanya ya anak-anak. Baik, Bu. Oke anak-anak, jadi secara umum surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak dan ditujukan pada pihak lainnya baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Nah, surat itu kan memiliki jenis yang sangat beragam. Salah satunya adalah surat resmi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surat resmi dan bagaimana cara menulisnya? Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Surat resmi itu sendiri ditulis dengan berdasarkan kaidah dan juga aturan yang sudah ditentukan, seperti pemakaian bahasa baku, isi surat yang wajib jelas dan efektif, serta ditulis secara cermat sesuai keperluan. Walaupun surat resmi kerap kali dipakai untuk keperluan pribadi, surat resmi ini juga selalu ditulis berdasarkan format, aturan khusus, dan salah satu contoh dari surat resmi yang dipakai secara pribadi yaitu surat undangan pernikahan. Selanjutnya ada tujuan surat resmi. Tujuan surat resmi dikeluarkan yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, suatu izin, penugasan, pengumuman,
dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi ini wajib memakai format tertentu secara resmi dengan memakai bahasa yang baku. Terus fungsi surat resmi itu apa sih, Bu? Fungsi surat resmi itu adalah mengacu pada pengertian surat resmi yang telah Ibu paparkan, yaitu yang pertama sebagai sebuah sarana informasi dan pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang disampaikan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Contohnya penyampaian suatu gagasan atau pemikiran. Terus yang kedua, suatu resmi bisa berfungsi sebagai bukti tertulis yang cukup otentik dalam bentuk suatu dokumen di mana isi di dalam surat itu bisa dipercayai dan dipertanggungjawabkan. Terus yang terakhir, surat resmi bisa sebagai panduan kerja dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan di mana surat resmi itu berisi mengenai langkah-langkah kerja untuk suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, surat resmi memakai bahasa baku sesuai pada kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, yakni terdiri dari kosakata, frasa, sampai tata bahasa yang digunakan. Terus yang kedua, surat resmi dibuat dengan memakai bahasa yang singkat, efektif, dan padat, serta mudah dimengerti maksud dan juga isinya. Surat resmi juga tidak memakai bahasa implikasi namun menggunakan bahasa eksplisit. Surat resmi juga dibentuk dengan sedemikian rupa seperti full block, baik itu semi block atau indented block. Terus pada bagian kop surat merupakan bagian di mana disebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Bagian-bagian surat resmi di dalamnya dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran kalau memang ada. Terus, surat resmi juga memerlukan stempel maupun cap khusus guna keadaan khusus. Selanjutnya, yang terakhir, surat resmi memiliki bentuk yang sistematis dan dibuat sesuai dengan aturan yang baku. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok seperti biasa ya. Kelompok meja 1 kelompok 1, meja 2 kelompok 2, meja 3 kelompok 3, dan meja 4 adalah kelompok 4. Ibu akan membagi kalian ke 4 kelompok dan setiap kelompok akan mendapatkan satu jenis surat resmi untuk dipelajari dan dianalisis. Oke? Oke, Bu. Kelompok pertama berarti surat undangan, kelompok kedua surat permohonan, kelompok 3 surat pemberitahuan, dan kelompok 4 atau terakhir surat kuasa. Tugas kalian yang pertama mempelajari struktur surat resmi yang diberikan. Yang kedua menganalisis bagian-bagian penting dalam surat tersebut. Yang ketiga menyiapkan presentasi kalian. Nah, kalian mempunyai waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silahkan dimulai. Oke, baik anak-anak, waktunya habis. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisis kalian. Silakan mulai dari kelompok 1. Baik, Ibu. Kami menganalisis surat undangan. Surat ini biasanya digunakan untuk mengundang seseorang dalam suatu acara resmi. Struktur surat ini terdiri dari yang pertama kop surat, kedua nomor surat, ketiga tanggal surat, keempat perihal dan alamat tujuan, kelima isi surat termasuk waktu, tempat dan acara, yang keenam atau terakhir penutup dan tanda tangan. Contoh surat undangan yang kami pelajari adalah surat undangan rapat dari sebuah perusahaan. Bagus sekali. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman lain? Oke, silakan. Kelompok 3 ya. Apakah ada format khusus dalam menulis waktu dan tempat dalam surat undangan? Apakah ada format khusus dalam menuliskan waktu dan tempat dalam surat undangan? Silakan kelompok 1 jawab. Oke, biasanya ditulis dengan jelas seperti hari garis miring tanggal titik 2,
Senin, 10 Maret 2025, pukul 2.10 WIB. Tempat 2 ruang rapat 1. Misalnya seperti itu. Oke, jawaban yang bagus. Anak, setelah presentasi, apa persamaan dari semua surat resmi yang telah kita bahas? Bu, Ya, silahkan Arah. semua surat resmi memiliki kop surat, nomor surat, dan isi yang formal. Betul, semua surat resmi itu memiliki kop surat, nomor surat, isi yang formal, tujuan yang jelas. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang apa perbedaan utama antara satu surat dengan surat lainnya? Bu, Apa perbedaannya? perbedaannya itu tujuan dan isi suratnya. Tujuan dan isi suratnya benar ya. Misalnya surat resmi tujuannya untuk mengundang, berarti surat undangan. Surat resmi untuk permohonan, berarti surat resmi untuk permohonan seperti permohonan kerja. Lalu surat resmi pemberitahuan libur, pemberitahuan pemadaman listrik, seperti itu. Luar biasa ya, kalian sudah memahami perbedaan dan persamaan dari surat resmi. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksi sebentar. Coba pikirkan dan jawab pertanyaan ini. Apa hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam menghadapi surat resmi? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis surat yang baik? Oke, yang pertama dulu. Apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Ya, silakan, Freya. Saya baru tahu Bu kalau surat resmi itu punya banyak jenis yang berbeda. Ya, betul. Ya, bagus ya jawabannya. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tantangan terbesar dalam memahami surat resmi? Bu, Ya, silakan Arah. tantangan terbesar menurut saya adalah menyesuaikan bahasa formal dalam surat resmi, Bu. Menyesuaikan bahasa formal dalam surat resmi ya, karena bahasa yang baik akan menentukan apakah isi atau tujuan yang disampaikan oleh surat tersebut tersampaikan dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis surat yang baik? Bu, Oke, gimana caranya? mungkin kita bisa lebih banyak latihan menulis surat agar lebih terbiasa, Bu. Oke, betul. Kita akan banyak latihan menulis surat untuk kedepannya ya, biar kita terbiasa dan kalian dapat meningkatkan keterampilan kalian untuk menulis surat dengan baik. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, untuk tugas individunya, kalian harus membuat surat resmi sesuai dengan struktur yang telah kita pelajari. Bisa pilih jenis surat yang kalian suka. Nanti dikumpulkan lewat WA group saja ya nanti ya. Nah, oke, sebelum menutup mata pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita kembali ice breaking ya anak-anak, guna mengusir kejenuhan kalian, ngantuk kalian. Jadi kita ice breaking agar kalian kembali semangat untuk menghadapi pembelajaran selanjutnya. Oke. Ayo anak-anak, tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian semua sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kalian nanti masuk ke dunia kerja. Oke anak-anak, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih kembali anak-anak.